Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ya teman-teman. Ketemu lagi sama Fajar di sini di review-review sama montir abal-abal. Hai guys, terima kasih buat komen-komennya. Berapa orang ya yang minta review reel ini? Sebenarnya udah sering, udah banyak. Cuma sayanya belum sempat bikin konten terus karena mungkin selama ini sudah terwakilkan sama ini si MG Beningsak. Tapi supaya lebih detail lagi mau coba ngukur tentang Sogailang yang ini ya, Sogailang DYD yang didesain sebagai real bait runner, bait feeder atau apapun yang digunakan umumnya di pasiran, mungkin ya, mungkin. Waktu itu saya bilang ini untuk mancing pasiran karena sudah cukup besar. Ternyata kan di atas langit masih ada langit. Ini yang lebih besarnya lagi, Sogailang DYD yang tersedia di 3 size 9.000, 10.000 sama 12.000. Kalau ini harusnya 5.000 dan 7.000, tapi yang tersedia itu rata-rata 7.000 aja. Sebetulnya bukan hanya ini, ada satu reel lagi dari Sogailang yang konsepnya sama, bait runner juga atau bait feeder. Ini dengan ukuran yang lebih kecil dari 1.000 sampai dengan 5.000 yang saya tahu ya. Untuk warna juga ini ada dua, ada yang warna hijau kayak gini, sama ada yang warna hitam hijau ya, hitam hijau. Sama ini ada drag belakangnya juga, ada drag depannya juga, ada tuas untuk bait runner atau bait feeder. Jadi sebenarnya yang saya tahu ya, yang saya tahu Sogailang itu ada 3 ini line up untuk real bait runner atau bait feeder ya. Terserah teman-teman mau mendefinisikan ini sebagai reel pasiran, reel dasaran, reel mancing yang nunggu umpan di samber. Intinya konsepnya yang saya tahu ya, yang saya tahu. Jadi saya tidak ingin apa ya namanya, nyebut ini untuk pasiran apa. Pokoknya intinya bait runner, bait feeder sesuai dengan reel yang sudah ternama dari brand-brand besar ya, yang mungkin harganya lebih tinggi dan punya kualitas lebih bagus pastinya, karena yang ini masih semua berbahan grafit ya, berbahan grafit. Kalau yang saya tahu di reel-reel kelas atas itu udah pakai metal body ya, yang saya tahu. Nah, sekarang kita bahas di sini aja. Sogailang yang kecil ini bait runner dengan kode KT ya. Semua dapat spool cadangannya seperti ini pasangannya. Nah, ini untuk yang KT 3000 yang saya ada produk penampakannya. Terus di sini ada MG Beningsak yang mungkin kalau udah ada yang lewat di beranda kalian, terima kasih udah nonton. Ini Beningsak juga dapat spool cadangannya. Lalu ini yang paling besar, Sogailang DYD 12.000. Nah, dengan handle yang lebih besar dan ada spool cadangannya. Semua spool cadangannya dengan karakter shallow atau lebih dangkal. Mungkin persiapan untuk tali-tali yang lebih kecil atau permainan yang lebih ringan. Ya, mancing dengan target ikan yang lebih ringan. Oke, lanjut aja, coba kita timbang untuk Sogailang ini. Ukuran yang besar ini di berat berapa gram ini ya? Beratnya 664 gram. Ini cukup berat, tapi memang wajar. Beberapa percobaan yang udah saya lakukan ini masuk tali dari Sogailang itu yang 0,241 ya, atau sekitar 0,25 ya, diameter 0,25 itu masuk di 600 sampai 650 meter di ukuran 12.000. Kalau di sini dia pakai LBS 30 lips itu 400 yard ya, atau sekitar 1 yard itu berapa ya? 30 cm ya, 30 cm. 30 cm dibagi ya sekitar 40 berapa ya hitungannya? Yard tuh berapa lah? Saya lupa. Pokoknya yard ya. Yard tuh 1 kaki bukan sih? Bukan ya? Oh, 1 yard, sorry. Saya baru ingat 1 yard itu 90 cm ya. 90 cm. Jadi ini ada di sekitar 300 meteran lebih kalau pakai 30 lbs. Nah, 30 lbs ada di diameter berapa? Tergantung merek tali ya. Kalau dalam segi diameter ini 048365. Yang waktu itu saya masukin 024 atau 025, berarti hampir setengahnya ini, dan wajar dapat di angka 6,5 karena setengah dari 048 ya. Saya masukin tali 025, masuknya 650 meter. Untuk hasil gulungan luar biasa rapih banget ya. Body grafit, rotor grafit. Untuk rotor menurut saya cukup keras ya. Ini cukup keras untuk rotornya. Terus bagian handle ini besi semuanya, pegangan handlenya bahannya rubber atau karet. Untuk putarannya sih licin banget ya. Terus untuk bunyi clicker mungkin ya, bunyi clicker seperti ini.
Ini untuk clicker bagian spool depan. Terus ada juga clicker bagian dalam bodi ya. Ini clicker di dalam bodi. Jadi dia main shaftnya berputar ya. Kalau ini tuasnya ditutup atau dengan cara menggulung reel, itu tuasnya tertutup otomatis. Dia akan pindah ke posisi drag depan. Jadi ketika kita udah langsung mode fight ya, mode bertarung kalau misalkan mancing pasiran ya. Ini udah setel drag maksimal. Ketika tuas ditarik, dia akan free. Nah, tapi free ini juga bisa disetting dengan posisi drag belakang. Nah, dengan posisi drag belakang misalkan arusnya kenceng nih di pantai. Si timahnya atau talinya masih ketarik-tarik, otomatis kita harus kencengin. Sedemikian rupa feelingnya sesuaikan sama feeling kalian, dan intinya supaya reel juga sama joran nggak ketarik sama ikan ketika dapat sambaran, karena yang namanya mancing pasiran, tebing atau dasaran kan kadang-kadang kita nggak tahu kapan ikan disamber, karena rata-rata penggunaannya menggunakan umpan, entah umpan daging, cumi, ikan dan lain sebagainya, atau kepiting, atau misalkan pakai apa namanya undur-undur laut ya, atau biasa disebut yuyutuk ya. Untuk spesifikasinya di sini di 13+1 ball bearing secara tulisan. Saya lupa simpen dusnya di mana, tapi nanti teman-teman bisa lihat aja di spesifikasinya. Dan lebih jelasnya mungkin kita bongkar aja sesegera mungkin, secepat mungkin. Kalau ada yang kelewat silahkan komen aja. Nanti saya akan balas di komen ya. Kalau misalkan ada review saya yang kelewat. Satu lagi maaf, ini reel sudah menggunakan one way clutch system dengan handle besi tapi belum power handle. Ya, jadi dia baru one way clutch. Ini cirinya di sini dia masih berputar. Jadi dia baru one way clutch tapi belum power handle. Untuk materialnya sambil berjalan aja apakah ini lebih tahan korosi atau enggak, kita cek aja nanti pakai obeng biasa, obeng andalan kita. Untuk shaftnya dia besar ya. Shaft dari handlenya ya, dia besar seperti ini. Pegangannya pakai karet ini, T-rubber. Tadi berat udah ya, berat udah, daya tampung tali udah. Selebihnya seperti ini. Mungkin ini penggunaannya busing ya, sebentar. Oke, nah punten tadi ke pause dulu, ada paket deh. Ini penampakannya dari handle menggunakan busing ya. Nah ini ya, menggunakan busing, dan untuk perawatannya menggunakan oil base kayaknya ya. Lebih gampang ditetes-tetes oil aja. Untuk putarannya halus ya. Seperti ini untuk handlenya, belum power handle ya. Lanjut ke mana lagi, kita buka spool ya. Kalau untuk dragnya dari katalog di penjualan ini di 20 kg. Kalau faktanya sekuat apa saya belum ngetes juga ya. Karena kalau misalkan pengetesan secara data tarik-tarikan ya mungkin bisa-bisa aja, cuma yang saya lihat di sini sudah ada grease di bagian drag washernya ya, udah dioles grease, jadi udah ada pelumas, dan ini memang dragnya masuk kategori yang cukup halus gitu. Apakah powernya sampai 20 kilo itu mah tergantung teman-teman ya mau menilai seperti apa. Untuk reel ini dibanderol di harga 400 sampai 450 ribu ya, yang saya tahu kalau kita lagi promosi. Terus untuk material biasa pakai obeng sakti aja. Pakai yang kandungan magnetnya rendah aja ya, jangan yang tinggi-tinggi, kalau yang tinggi nempel. Ini dia nempel enggak ya, ini enggak terlalu nempel. Untuk kandungan pakai obeng yang rendah. Kalau pakai magnet kencang pasti nempel sih ya, pasti ada. Tapi untuk bahannya dia mengkilap. Biasanya kalau mengkilap itu nggak terlalu galak sama magnet ya. Saya mau coba pakai BC dulu ya, pakai reel BC. Siapa tahu kalau pakai magnet reel BC mah kenceng ya, karena kan reel BC sekarang pada pakai magnet N52 atau neodymium. Nah ini juga pakai ini nggak terlalu kenceng ya. Tar, ini nggak enak, magnetnya nggak enak. Saya coba pakai magnet ini deh, magnet lampu ya. Magnet lampu ini kenceng ya nempelnya. Ini kenceng banget ya. Nah saya coba pakai ini, enggak ya. Saya coba pakai magnet neodymium yang ini kenceng banget ya. Tuh seperti ini, dia kenceng sekali. Tapi ini tidak bereaksi. Jadi setidaknya salah satu parameter yang bisa menganalisa apakah bahan ini tahan korosi atau enggak ya pakai ini ya. Ini nggak menempel ya, tapi kalau ke magnet lain nempel kok.
Dan ini cukup kencang karena ini cukup berat juga. Seperti itu. Untuk klikernya kayak gini. Klikernya seperti ini, dia pakai kliker bahan ABS ya, bisa dibilang. Terus di bagian sini itu ada kayak frame lagi ya, kayak ada frame yang mungkin bisa ngebantu dari lendutan rotor ya. Misalkan dapat hantaman tarikan yang cukup keras, ketika rotornya dapat tarikan tali di sini ya, dia kan pasti akan sedikit bergerak lah ya. Nah, tapi dia ada satu frame yang bisa nahan supaya lendutannya tidak terlalu ekstrim ya. Menurut saya. Jadi ini analisa pribadi ya, bukan analisa sebagai orang yang paham di bidang reel, enggak ya. Ini hanya review tipis-tipis. Di sini ada dua spacer ya. Ada dua spacer, ini ada klikernya kayak gini. Lalu di sini ada spacer lagi. Oke, itu aja. Dan yang saya lihat sih ini dia masuk ke bagian sini ya. Masuk ke bagian spool ini yang saya lihat ya. Tapi lupa ini masuk apa enggaknya. Apakah ada support bearing di bagian spool? Sejauh ini belum ya. Sejauh ini belum. Seperti ini mungkin yang bisa saya liatin. Langsung ini, nah ini tinggal ditarik ya, ditarik. Dan oh, ini ada support bearing di sini ya. Di sini ada satu support bearing di bagian frame ini ya. Nah, seperti ini ada support bearing. Ketika kita masukkan ini dan dia berputar. Oke. Berarti ngebantu putaran rotor juga ya. Rotornya di depan ada support bearing. Dan oh, saya lupa, maaf sekali. Untuk putaran rotor ini, putaran rotor dan main shaft ini dia maju mundurnya cukup smooth ya. Cukup slow karena dia punya main shaft yang panjang. Duh, maaf kalau nggak beraturan ya. Soalnya montir amatir abal-abal itu ya. Montir abal-abal. Nah, ketika dia berputar ini slow banget ya. Jadi bener-bener santuy. Saya lupa dulu ada video atau enggak tentang pengetesan cara ngegulung ini. Dan memang hasilnya sih rapi banget ya. Rapi banget. Mungkin nanti kalau saya ada waktu, saya coba bikin video terpisah ya. Untuk hasil gulungan dari si main shaft ini ya. Karena dia slow ya majunya. Dia panjang banget. Tuh, dia slow banget retrieve-nya. Bukan retrieve, apa ya sebutannya. Itulah. Intinya dia santai maju mundurnya. Beda sama si burning shack yang masih cukup cepat. Nah, kalau burning shack dia cepat maju mundurnya. Ini juga yang kecil. Maju mundurnya cukup cepat seperti ini. Jadi nanti kita pantau dulu di dalamnya seperti apa. Apakah ada teknologi yang lain yang berbeda dari reel yang dua tadi ya, yang kecil-kecil. Saya juga lupa, belum pernah bongkar ini ya. Lanjut ke bagian bearingnya. Ini udah ketemu, dia pakai bearing tertutup ya. Nah, saya coba buka dulu. Ini pakai bearing tertutup nih, seperti ini. Lalu di sini ada semacam stopper. Stopper ini ada di pin ya, pin lah, bukan stopper, pin. Dia ada ininya ya, ada dudukannya. Nah, ini ada pin ya. Ada dudukannya di sini nih. Nah, pinnya di situ ya. Oke, ini untuk putaran main shaft, putaran rotornya smooth banget, rasionya rasio 4.7:1. Nah, punten tadi nggak diukur rasionya karena mungkin kita ingin lihat ke bagian dalamnya ya. Di sini saya agak susah sebetulnya ngebuka bautnya karena cukup dalam. Harusnya menggunakan itu kali ya. Menggunakan kunci T yang bolong ya. Kalau ada kunci T yang bolong harusnya dia lebih mudah dilepasin. Cuma saya mau coba ngakalin aja pakai tang. Mana tadi? Bentar ya. Jadi jangan ditiru ya. Ini bukan hal yang untuk ditiru karena semua peralatannya tidak proper. Bukan peralatan terbaik untuk bongkar-bongkar reel ya. Ini hanya ini aja. Hanya nge-review buat teman-teman aja. Dan saya nggak akan bikin video rakitannya juga ya. Jadi nanti sampai bongkar aja, sampai ketahuan dalemannya seperti apa. Ini kayaknya pakai kunci 12 atau 14 deh. 12 atau 14.
Nah, ini untuk rotornya seperti ini. Ada yang lepas. Oh, ini ya. Untuk rotornya seperti ini. Menurut saya cukup keras ya. Belum berbahan metal, masih bahan grafit. Di sini ada satu spacer, dua ya. Ada dua spacer. Terus di bagian rotornya ini udah ada line roller atau belum? Di bagian bell assembly-nya ya. Bell armnya. Wih, durasinya udah panjang ya. Lumayan. Ini nggak nempel magnet ya. Nah, tapi tipis kalau pakai magnet N52. Kalau pakai magnet N52 dia tidak bereaksi keras. Tapi kalau magnet lemah dia nggak nempel. Di sini ada line roller. Line roller di sini pakai bahan seperti kuningan. Di sini ada bushing. Di sini ada bushing. Sebentar. Ada satu bushing sama satu bearing kelihatannya ya. Saya mau coba tarik dulu. Oke, di sini ada satu bearing. Bearingnya tertutup, ada grease-nya, jadi menurut saya udah cukup baik. Di sini ada bushing atau bearingnya bentuknya kayak gini. Kayak bushing terpisah sih, tapi inilah teman-teman bisa lihat ya. Ini seperti ada bushing, di sini ada satu bearing. Posisi bearing tadi ada di bagian bawah. Nah, itu untuk line rollernya. Ini nggak bisa dimainkan. Ini kayaknya bahannya bahan metal ya. Entah itu aluminium atau brass atau zinc. Di sini ada spacer. Terus yang mau diintip mungkin di bagian sini ya. Di bagian bell spring guide-nya ya, bell spring guide-nya. Nah, untuk bell spring guide-nya dia udah pakai ujung besi, bagus menurut saya ya. Menurut teman-teman yang lain juga ya. Pokoknya kita ngambil semua kesimpulan dari para reviewer alat pancing. Ini udah pakai ujung besi, jadi nggak gampang patah, tapi tetap mungkin korosi ya, mungkin. Tapi ini saya kelihatannya udah banyak grease ya, udah banyak pelumas di sini. Setidaknya di awal pemakaian bisa langsung digunakan, nanti setelahnya bisa kita maintenance lebih baik ya. Di maintenance lebih baik. Kita geser dulu sedikit. Lalu di sini langsung ke konsep bagian dalamnya. Ini ada one way ya, one way, ada switchnya juga, switch anti reverse-nya ya. Saya mau ke bagian mana dulu ya? Langsung ke bodinya aja ya, langsung ke bodinya. Untuk one way-nya nanti belakangan. Saya coba bukanya. Nggak ngerti, takut salah. Udah lama nggak bongkar-bongkar reel yang gede gini. Waktu itu aja yang video MG Burning Shark 7000 itu saya inget durasinya 50 menit ya. Saking ingin tahu dan penasaran dengan konsep reel bed runner itu seperti apa gitu. Tapi kan kalau pakai barang mahal kita nggak punya ya, jadi pakainya yang hemat kayak gini. Bisalah untuk tipis-tipis main main pasiran tipis-tipis ya, bukan pro player, bukan untuk heavy duty dalam penggunaan jangka waktu yang lama ya. Mungkin sebagai modal awal kita main pasiran. Kalau nanti teman-teman udah bisa menghasilkan keuntungan dari ikan-ikan yang didapat misalkan, atau punya rezeki lebih, teman-teman mau beli yang lebih proper, lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi, itu lebih baik. Nah, mungkin sedikit pengalaman. Ada juga kemarin waktu di live streaming bilang, "Bang, saya pakai pen battle HS untuk main pasiran kok berat banget." Ya, saya bilang mungkin pasti berat, ya mungkin kerasa berat dan pasti berat karena pen battle 3 HS itu metal body, daya tampung besar, tapi rasionya tinggi tuh. Nah, ketika rasionya tinggi, bermain di pasiran dengan timah-timah yang cukup berat, itu emang rasanya pasti lebih berat lagi. Itu lebih cocok untuk popping kali ya. Mungkin ya. Kita hanya berdiskusi aja ya sambil cari-cari informasi perabotan mana yang pas buat teknik mancing kita. Yang saya bilang di rasio 6 itu saya sendiri jigging pakai umpan berat, kalau mengandalkan power dari reel itu kerasa emang berat banget sih. Nah, ini rasionya 4, pasti enteng, emang enteng sih. Di sini saya nggak tahu cara bukanya gimana. Takutnya nyangkut ya, tapi tes dulu deh. Apa ini kebaut juga ya? Kayaknya iya deh.
Ini harus dibuka juga ya. Maaf kalau saya rada gagu-gagu ya. Soalnya emang nggak tahu juga seperti apa ini cara bongkarnya. Suka takut lupa. Oh iya betul ya. Au, 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 au. Nah seperti ini. Ini untuk per switch anti reverse-nya ya. Hati-hati tadi ternyata nyangkut dan ada baut yang harus dibuka. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 baut yang harus dilepas sama 7 yang sebelah sini ya. Di sini ada bearing ya, bearing. Switch anti reverse-nya ada di sini switch-nya. Terus ini bagian dalamnya. Nah, konsepnya sama ya kayak MG Burning Shark. Dia ada drag bagian belakang. Ini ada drag belakang yang kalau kita kencengin ada kanvas ya atau drag washer atau key washer yang akan neken. Nah, lalu ini saya agak deg-degan nih. Kalau udah kebongkar gini agak deg-degan. Ketika tuas ditarik ya. Ketika tuas ditarik seperti ini. Ini kenapa dia bisa berbunyi? Karena ada ini. Ada clicker. Dan ini main shaft-nya berputar ya. Main shaft-nya berputar kayak gini tuh. Jadi ada clicker. Clickernya di sebelah sini. Jadi ketika umpan sedang kita lemparkan, terus kita nunggu sambaran ikan, ketika disamber kan, ketika tuas ditarik, ini ada alarm, tapi kecil sih alarmnya. Lebih kenceng alarm atau clicker di bagian spool depan, itu lebih kenceng. Nah terus di sini ada gear yang ada kayak ganjelannya ya, atau stoppernya. Ini yang jadi otomatis ketika ini ketahan ya, ketika tuas ini ditarik, nah pas gearnya berputar, ini akan nutup otomatis. Saya mau agak tahan dikit ya, takut ada yang loncat. Nah seperti ini ya. Nah jadinya ketika handle digulung, si tuas ini akan ketutup otomatis. Jadi ketika ini dibuka lagi, dia seperti ini. Nanti kalau ketemu ini, dia akan ke sini. Kenapa ini nggak kayak gini? Karena sebetulnya ini ada frame ya, ada frame di bagian sini. Nah dia nggak akan kemana-mana kalau ini ketutup ya. Saya lupa kalau nggak salah ini limitnya nih, celah ini sebagai batas ini. Jadi dia nggak akan kayak gini. Cuma kalau nanti teman-teman bongkar, hati-hati aja karena ini harus ada di posisi yang seperti ini dulu. Jadi nanti masuknya hanya di bagian sini. Itu yang saya tahu tentang konsep reel ini. Mungkin di video saya yang sebelumnya di sini saya masih belum tahu banyak. Jadi masih ada statement yang miss ya atau kurang tepat, bukan berarti salah. Ya mungkin salah juga mungkin, tapi lebih ke kurang tepat karena banyak komen itu bed runner bos, bukan untuk main pasiran bla bla bla. Oh iya, maaf Bang, saya belum tahu, saya bilang. Masih belajar bla bla bla. Nah, seperti itu. Ini untuk giginya bahannya zinc. Giginya berbahan zinc. Untuk ketebalan giginya lumayan ya, tebal menurut saya. Nah ini udah ada grease-nya banyak ya, cukup banyak grease-nya. Jadi penggunaan setelah kalian beli itu bisa langsung sih. Menurut saya udah oke, nggak akan terlalu banyak perawatan lebih dulu. Kecuali teman-teman memang karakter orang yang sayang terhadap barang, mau kalian rawat dulu boleh. Di sini ada beberapa per ya, tuh. Ini ada per depan dalam tuh, seperti ini ada per di bagian sini. Ada per juga di bagian sini ya. Jadi banyak per. Terus ini worm shaft. Nah, kemarin sempat rame juga ya tentang reel worm shaft itu. Ini worm shaft panjang dan main shaft yang begini panjangnya. Ini sangat wajar ketika tar dulu, ini kenapa ini? Ya, sangat wajar ketika dia menggunakan worm shaft karena ini panjang banget. Jadi dia tidak pakai OSC gear, tapi dia pakai worm shaft gear yang sudah disupport sama satu slider di bagian bawah. Ini ada worm shaft, ini ada slider, ini ada main shaft yang saya tahu. Terus di sini ada idle gear mungkin ya, idle gear atau apa ya. Pokoknya gigi penghubung lah, gigi penghubung dari pinion ke putaran dari worm shaftnya tersebut. Nah seperti ini konsep dalamannya. Ini yang agak ribet kalau buka ini. Makanya di video MG Burning Shark saya kan bongkar ini. Jadi ribet banget sih, emang susah. Tapi intinya seperti ini. Saya mau coba lihat lagi di bagian pinion. Ada berapa support bearing yang terdapat di pinion gear ini. Tadi disebutkan di bagian rotornya ada tulisan
13 plus 1 ya. 13 plus 1. Yang saya temuin sih kayaknya nggak mungkin sampai 13. Sepertinya di sini aja baru ketemu berapa ya? 1 2, anggaplah 2 karena ada satu bearing, satu bushing. 3 1 2 3 di bagian tadi ya main shaft. Jadi baru ada 3, 4 di bagian bodi kanan ini, bodi kiri maaf. 4 sebelah sini ada 5. Oke, udah ketemu 5 sambil berhitung aja. Terus ini di bagian pinion kan ada 1 ya, 6. Nah, selebihnya 6 lagi di mana itu nggak tahu ya. Mungkin kalau di bagian handle bushing itu dianggap bearing, ada 2 di sana. Jadinya 7 8 ya. Itu udah 8. Itu yang saya temuin. Nah, ini ada satu lagi, 9 berarti di sini. Ini ada enggak. Ini enggak, cuma satu aja. Jadi cuma satu di bagian depan sini. Tetap di 8 ya hitung-hitungan kalau bushingnya dihitung sebagai bearing. Tapi kalau bearing yang ada bolanya atau bola bearing atau ball bearing, ini ditemuin 1, 2, 3, 4. Nah, itu baru 5 ya. Di sini baru 5. Kalau di sini dianggap sebagai bearing juga 6, dan di bagian handle juga tadi kan ada terlihat. Kemungkinan di sini ada 2, 7, 8. Sejauh ini baru 8 yang kita temui. Di bagian mana lagi saya nggak kebayang lagi ya. Di sini dia nggak ada ya. Bagian sini dia nggak ada. Di sini entah, nggak kelihatan juga. Saya nggak berani berspekulasi. Di mana lagi ya? Tar. Saya mau coba majuin. Di bagian sini apakah ada? Sangat mungkin sih ada, tapi saya nggak berani bongkar ya. Jadi mohon izin saya nggak bongkar ke bagian sini. Mungkin ada bearing di sini 2. Kalau ini dimasukkan ke dalam kategori bearing bisa jadi, tapi ini enggak ya. Depan sini nggak ada. Di sini sih mungkin ya. Kayak ada tuh. Ada siluet bahan besi ya. 9 bisa jadi 9. Selebihnya nggak bisa saya prediksi lagi. Pokoknya ini aja. Saya nggak akan bicara terlalu banyak, takutnya disangka sok tahu dan banyak komen-komen negatif. Padahal niatnya untuk sharing. Semoga teman-teman paham ya. Jadi kalau yang nonton video ini sepotong, jangan judge apa-apa. Istilahnya di sini kita hanya sharing. Buat teman-teman yang mau beli, ini jeroannya Sogeilang DYD ukuran 12.000 ya, yang spoolnya paling dalam. Seperti itulah dari saya ya. Jadi kesimpulan bearing-bearingan mah pasti nggak akan ketemu kalau kita ngejar 13 plus 1 ya. Tapi setidaknya di segala sektor yang berputar dan perlu support bearing itu udah ada. Terus untuk material yang tadi saya bilang, material yang berbahan besi kuat ya, besi kuat itu tidak banyak. Bahkan di bagian bautnya juga dia hanya bereaksi lemah sekali. Tuh, gampang jatuh, itu lemah banget. Di bagian ini bukan cover ya. Stopper untuk one way juga dia tidak bereaksi kencang. Tuh dia. Ya. Tidak bereaksi kencang, cepat sekali jatuhnya. Jadi ini satu poin penting, materialnya insya Allah sudah lebih tahan dari korosi. Untuk di bagian spool cadangan ada washer juga. Washernya juga ini menurut saya sih tidak berbahan besi yang kencang, jadinya setidaknya lebih tahan korosi. Itu salah satu parameter yang kita gunakan sebagai alarm atau sebagai tanda apakah reel ini lebih tahan atau tidak terhadap serangan kondisi ekstrim ya. Entah itu hujan deras yang mungkin mengandung asam, atau juga air asin yang mungkin mengandung garam. Itu ya teman-teman, seperti itu aja dari saya. 30 menit tentang Sogeilang DYD 12.000, jeroannya kayak gini, menggunakan worm shaft sehingga putaran dari main shaftnya tipis-tipis, bukan tipis-tipis, slow ya, slow banget. Gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Saya Fajar di sini. Izin undur diri, jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.